Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bu Indirawati Safitri dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11, materi kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816 masa pemerintahan Raffles di Indonesia. Jadi kalau kita membahas pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai kolonialisme Belanda di Indonesia, salah satunya melalui Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Nah, untuk berikutnya yang kita akan bahas hari ini yaitu mengenai kolonialisme Inggris melalui pemerintahan Raffles di Indonesia. Baik, langsung saja kita simak materi selanjutnya. Sejak penandatanganan kapitulasi Tuntang atau penyerahan kekuasaan wilayah Indonesia dari Belanda kepada Inggris, wilayah Indonesia telah mengalami pergantian penguasaan yang kemudian menjadi jajahannya East India Company atau EIC yang merupakan badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, India, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang pemerintahannya. Raffles menjalankan pemerintahan di Indonesia didampingi oleh suatu badan penasehat yang disebut Advisory Council. Sebagai penguasa di Hindia atau di wilayah Indonesia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Untuk menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip berikut. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus dan diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Jadi ketika masa Herman William Dendels itu kan ada kerja rodi, ada penyerahan wajib. Nah, kekejaman tersebut mulai dihapuskan, namun diganti penanaman bebas oleh rakyat. Jadi rakyat menanam tanaman yang sesuai dengan tanaman yang laku di pasaran. Kemudian yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang terakhir, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Jadi semua tanah itu kepemilikannya menjadi milik pemerintah, sedangkan rakyat di sini sebagai penggarap dan sebagai penyewa. Di mana rakyat itu harus membayar ya dari tanah yang mereka gunakan untuk menggarap lahan pertaniannya. Dalam memimpin wilayah Indonesia, Raffles melakukan berbagai macam kebijakan. Yang pertama di sini di bidang pemerintahan. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Bisa kalian lihat pada layar 16 karesidenannya. Kemudian mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem feodal. Feodal itu adalah turun-menurun berdasarkan kekuasaan. Kemudian yang terakhir, bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah pemerintahan pusat. Baik, untuk kebijakan berikutnya di bidang ekonomi, Raffles berusaha memajukan perekonomian di Indonesia dengan cara yang A. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Yang kedua, menghapus sistem monopoli. Jadi monopoli perdagangan yang menjual kepada satu negara ya. Contohnya Indonesia hanya boleh menjual rempah-rempah kepada Belanda. Ini kemudian dihapus. Kemudian penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Jadi sistem-sistem yang pernah diterapkan oleh Dendels ini semua dihapus, tapi kita masuk ke poin E di mana diganti menjadi
pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Jadi itu sebagai bentuk rasa kemanusiaannya Raffles, kemudian bentuk penyerahan wajib kerja rodi dan perbudakan zaman kolonial Belanda dihapus oleh Raffles namun diganti dengan sistem sewa tanah. Baik, masih pada bidang ekonomi, kebijakan ekonomi Raffles dikenal dengan sebutan sewa tanah atau land rent system dengan ketentuan A. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan, rakyat bebas menanam tanaman yang dianggap menguntungkan dan laku di pasaran. Kemudian yang B, semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial. Ya, jadi di sini ada perubahan pola kepemilikan tanah, di mana tanah menjadi milik pemerintah dan rakyat penggarap di sini sebagai penyewa yang disebut sistem sewa tanah. Jadi rakyat atau para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial. Nah, hal itu tentu menjadi hal yang memberatkan bagi para petani, ya. Dan pungutan tanah ini dilakukan secara langsung dan tidak melalui perantara bupati. Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Biasanya hanya sampai pada masa panen, seperti itu. Meskipun terdapat beberapa kebijakan yang memberatkan rakyat seperti sistem sewa tanah, namun ada juga hal positif yang dilakukan Raffles di Indonesia seperti menulis buku yang berjudul History of Java. Jadi History of Java itu menjadi rujukan dan juga sumber referensi mengenai sejarah Pulau Jawa yang berisi tentang bagaimana kepadatan penduduk, atau demografi, kemudian adat istiadat, dan juga kondisi geografis Pulau Jawa. Kemudian yang B, mendukung Batavia Genosept yang merupakan sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang C, menemukan bunga Rafflesia arnoldi sekitar daerah Bengkulu, di mana bunga ini merupakan khas ya atau memiliki keunikan seperti bentuk ukurannya yang besar dan juga baunya yang tidak sedap. Namun ini menjadi kekhasan atau kekhususan dari si bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian yang D, merintis kebun raya Bogor. Kalau kalian pernah berkunjung ke sana, kalian bisa melihat betapa luas dan indahnya kebun raya Bogor. Selanjutnya yang E, memberikan bantuan kepada John Calvert, Presiden Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago tahun 1870. Jadi bisa dilihat ya betapa Raffles itu adalah orang yang senang meneliti. Nah, hal ini bisa menjadi hal positif, dampak positif yang dilakukan Raffles selama memerintah di wilayah Indonesia. Kemudian masa pemerintahan Raffles akhirnya selesai dan runtuh disebabkan ketika pada tahun 1814 Belanda tidak lagi dikuasai oleh Prancis. Akhirnya hubungan Belanda dan Inggris menjadi baik. Kemudian ditandatangani sebuah perjanjian antara Belanda dan Inggris yang disebut Konvensi London, yang isinya satu, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Kemudian yang kedua, jajahan Belanda seperti Thailand, Kap Koloni, dan Guyana tetap di tangan Inggris. Yang ketiga, Cochin atau di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.
Kemudian pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia atau di wilayah Indonesia. Kemudian Raffles diganti John Vandal. Selanjutnya, Raffles menjadi gubernur di Bengkulu meliputi wilayah Bangka Belitung. Kemudian selanjutnya Van der Capellen menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau di wilayah Indonesia tahun 1816. Baik anak-anak, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.